underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, ada netizen yang berkeluh kesah bahwa perjalanan libur Idul Fitri beberapa waktu yang lalu, dia mengalami pengalaman yang tidak mengenakan ketika melewati jalan tol Trans Jawa karena minimnya arah petunjuk di jalan tol. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Jalan tol di Indonesia ini kan luar biasa banyaknya ya. Sejak pemerintahannya itu Presiden Jokowi, itu pegang rekor betul ya. Jadi sejak zaman merdeka kita punya jalan tol itu, sebelum Presiden Jokowi ya. Itu hanya, kalau nggak salah itu hanya Jakarta sampai Bogor, Jagorawi atau apa itu. Itu yang namanya jalan hebat, jambatan jalan tol. Bayangin tuh. Tapi Presiden Jokowi menjabat 10 tahun, dari angka yang 200 kilo tadi itu menjadi 2.800 atau hampir 3.000 kilometer. Ini kan luar biasa itu. Jakarta sampai Surabaya dulu kalau orang naik mobil itu diperlukan 24 jam. Setengah mati, jalannya sempit macam-macam. Dengan jalan tol sekarang ini Jakarta Semarang cuman 5-6 jam. Semarang Surabaya 4 jam. Jadi 9 jam udah sampai. Kan luar biasa. Betul. Ya, jadi prestasi jalan tol yang dibuat oleh Presiden Jokowi ini benar ya, bagus ya. Negara kalau mau maju itu memang infrastrukturnya harus lebih maju. Maju dulu infrastrukturnya, baru ekonominya maju. Jangan dibalik, ekonominya maju dulu, baru infrastrukturnya salah. Ya, salah sekali. Jadi sekarang kalau kita mau lihat negara yang paling maju itu mana? Kalau sekarang kita jujur ya, jangan sentimen ya, itu Tiongkok yang paling maju, diakui seluruh dunia. Karena infrastrukturnya dia itu 50.000 kilometer yang jalan raya, sedangkan kereta api cepatnya 30 atau 20.000 kilometer. Itu membuat ekonominya maju. Jadi antara kota dan desa itu sudah tersambung cepat. Jadi orang tidak selalu pengen pindah di kota besar. Ini yang membuat ekonominya maju. Nah, tapi sekarang di Indonesia jalan tolnya udah bagus, tapi memang masih ada kekurangannya ya. Kita tidak boleh dengan ada jalan tol ini terus kita wah sudah merasa jumawa ya, menangan itu jangan ya. Sekarang kalau kita lihat jalan tolnya Indonesia, satu, harganya yang dia ambil itu jalan tol itu kan biasanya biayanya itu kan per kilometer berapa rupiah. Itu ternyata jalan tol di Indonesia dibandingkan dengan jalan tol di Malaysia, Indonesia jauh lebih mahal. Ya, jadi ini perlu dipikirkan. Ya, dan kalau jalan tol itu sudah berjalan sekian puluh tahun, itu harusnya dibebaskan dari bayar. Itu harusnya seperti itu. Ya, kita tinggal tunggu ya, bisa seperti itu atau tidak. Nah, sekarang kita pikir jalan tol di Indonesia, ya jalannya udah bener, tapi banyak jalan yang bergelombang. Betul. Kenapa? Nah, ini bikinnya mestinya ada sesuatu kan. Ya, bergelombang. Jadi kalau jalan harusnya bisa jalan 70-80 km dengan semut, kita bisa perutnya sakit. Kalau ada wanita hamil bisa keguguran itu ya. Jadi jalannya 60 atau 50 saja. Seperti itu. Nomor 2, kalau malam jalan tol itu kalau yang mau masuk kota itu baru ada lampunya. Betul. Ya, tapi kalau yang tidak masuk kota itu gelap terus. Nah, jalan tol di seluruh dunia itu pasti ada lampunya. Ini nggak ada. Terus demikian juga ini sekarang ini petunjuk arah. Ini ada yang komplain. Ya, jalan tol itu kalau masuknya itu jalannya salah pada satu persimpangan, maka dia masuk tidak bisa keluar lagi loh. Betul. Harus keluar dari jalan tol yang tadi dia salah masuk itu, baru keluar kembali lagi ke jalan yang utama yang pengen dia tuju. Nah, ini ternyata memang
jalan tol di Indonesia ini aneh. Petunjuk jalannya simpang ini belok kiri atau belok kanan itu dipasang di dekat persimpangan. Ya, ya. Jauh lagi, hurufnya nggak besar lagi. Betul. Jadi kalau ada persimpangan itu kita bablas itu nggak sempat lihat, tahu-tahu udah masuk di jalur yang salah. Betul. Ini memang terjadi. Ya jadi ini memang pengelolaan jalan tol ini cuman fisiknya bagus, tetapi softwarenya ya tadi itu software itu kan pendukung semua ya, itu tidak beres. Ya rest area juga belum semua ada. Betul. Jadi kalau dalam perjalanan itu you mau buang air kecil nggak ada. Ya terlalu jauh jaraknya, 40 kilo 50 kilo baru ada. Terus kalau ada pun kadang-kadang tutup, jalannya rusak, nggak bisa masuk. Nah ini jadi nggak boleh. Ya jadi jalan tol tuh harus betul-betul bebas hambatan, juga supaya jangan terhambat oleh tanda-tanda petunjuk arah itu. Sangat membingungkan. Betul. Belok kanan atau kiri nulisnya begini, nulisnya kadang-kadang misalnya kita mau dari Semarang mau ke Jakarta, ya lewat Tegal, itu petunjuk arahnya ada Tegalnya, nggak ada Jakartanya. Jadi orang yang kepengen ke Jakarta nggak tahu memang harus ikut ke Tegal atau ke Jakarta. Ya jadi ini belum betul-betul memberi servis kepada yang memakai jalan tol. Nah ini betul-betul harus diperbarui agar jangan terjadi lagi apa yang dikeluhkan tadi itu. Betul. Mereka mau mencoba jalan tol, bayar mahal-mahal loh. Jalan tol tuh kalau dari Jakarta ke Surabaya bisa habis 1,5 juta atau 2 juta loh itu. Ya tapi kalau kesasar gimana? Ya kan kasihan kan. Betul. Ya jadi mudah-mudahan lah keluhan dari ini membuka telinga dan mata dari semua pejabat yang ada di jalan tol agar supaya ini bisa lebih baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.